Aplikasi Dokter to Dokter bisa di-download di Play Store maupun App Store secara gratis. Kemudian install aplikasinya. Registrasi cepat bisa dilakukan melalui akun Facebook dan Google Mail. Untuk yang tidak memiliki Facebook dan Google Mail, registrasi bisa dilakukan dengan menekan tombol register. Isi nama, email, dan password Anda. Verifikasi email Anda dan masuk kembali ke aplikasi. Tunggu apa lagi? Download sekarang dan dapatkan beragam manfaatnya. Selanjutnya kami persilakan pembicara kedua Dr. Budi untuk mempresentasikan tentang twin-to-twin transfusion syndrome. Dr. Budi Wicaksono adalah staf di Divisi Metomaternal Departemen Obgyn FK UNER Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya. Beliau concern di fetal terapi. Silakan Dr. Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Rawati. Ya, saya di sini sebenarnya untuk menggantikan Dr. Suresh ya dari India. Beliau berhalangan hadir karena pandemi corona gitu ya. Jadi Dr. Gatot ini termasuk guru saya. Jadi sempat kami dari Sutomo juga mengirim pasien TTTS ke harapan kita. Oke, kita lanjut ke twin transfusion syndrome ya. Jadi twin transfusion syndrome dan TAPS ya. Jadi saya tambahkan bahwa ada TAPS di sini nih karena ini tetangganya TTTS ini biasanya salah satu janinnya terjadi TAPS. Oke, kita lihat bahwa secara normalnya manusia itu memang uterusnya untuk single ya. Tapi kadang ada terjadi kehamilan ganda, twin pregnancy, di mana 4/5-nya adalah dikorionik ya, dan 1/5-nya adalah monokorionik twins. Kita lihat bahwa ini sama ya, pada 4/5 kasus dikorionik twins biasanya terjadi suatu IGR, sedangkan monokorionik twins ini bisa terjadi TTTS, TAPS atau IGR juga. Kita lihat di sini bahwa komplikasi dari monokorionik twins ini sebenarnya tergantung pada tekanannya ya. Jadi pada chronic unbalanced transfusion ya di sini. Jadi chronic unbalanced transfusion ini terjadi twin transfusion syndrome atau twin anemia polycythemia syndrome atau kita singkat dengan TAPS. Sedangkan jika terjadi unidirectional acute transfusion ini akan terjadi suatu single fetal death dan juga terjadi selective IGR. Kita mulai pada twin transfusion syndrome. Kita lihat bahwa komunikasi vaskuler pada twins ini terjadi di antara dua plasenta. Biasanya itu terjadi pada arteri atau vein to vein ya. Kalau tekanannya sama, maka tidak ada masalah untuk kedua fetusnya. Tetapi pada twin transfusion syndrome ini terjadi komunikasi yang tidak imbang antara plasenta yang satu dengan plasenta yang lain. Jadi istilahnya yang satu karena ketidakimbangan tersebut, maka yang satu bisa sebagai donor dan yang satunya sebagai resipien. Kita lihat pada donor ya. Kalau pada donor kita lihat bahwa terjadi anemia
IGR, ya. Sedangkan pada resipien itu bisa terjadi TAPS, ya. Jadi overload dari blood sehingga bermanifest pada hydrops fetalis. Prevalence, jadi prevalence 3/10.000 kelahiran hidup, 1 sampai 3 per 10.000 kelahiran hidup. Perubahan yang terjadi pada donor dan recipients twins, seperti ini kita lihat bahwa pada donor terjadi oligohydramnion, ada FGR, fetal growth restriction, terus pulmonary hypoplasia, dan mungkin ya kontraktor karena amnion band syndrome ya. Pada recipient twins bisa terjadi polyhydramnion dan cardiac failure karena overload dari blood. Diagnosis, jadi TTTS, dia biasanya terjadi pada monochorionic diamniotic pregnancy, dan terjadi namanya polyoli. Jadi yang satu terjadi polyhydramnion, sedangkan yang lain terjadi oligohydramnion. Ya, dari ini kita lihat dari single deep pocket bahwa biasanya yang resipien ini terjadi polyhydramnion lebih dari 8 cm, sedangkan yang resipien terjadi oligohydramnion kurang dari 2 cm. Bila kita lihat ada hal tersebut, maka kita harus lanjutkan pada stage, ya, staging by Quintero. Jadi ada stage 1 di mana ada discordancy dari amniotic fluid, tapi urin masih visible. Jadi visible pada donor, ya, pada donor visible. Pada stage 2 kita lihat bahwa kriteria stage 1 tetapi urin not visible pada donor bladder. Sedangkan stage 3 kita lihat bahwa stage 2 dengan abnormal Doppler pada umbilical artery, ductus venosus dan vena umbilicalis. Stage 4 terdapat asites. Stage 5 biasanya ada IUFD pada janin satunya. Ini stage abnormal Doppler ya pada resipien, dapat DV yang abnormal, pada donor dapat ARDV ya. Manajemen, jadi ini tergantung pada gestational age dan stage-nya. Dan serial amnioreduksi untuk mengeluarkan amniotic fluid from recipient itu bisa dilakukan salah satu cara untuk manajemen dari TTTS. Laser ablation ini yang paling paling ampuh ya untuk menangani TTTS. Dan septostomy, jadi kita robek ininya, sekatnya ya. Ini juga bisa kita pakai kalau kita tidak ada laser. Kita lihat dengan amniosentesis ya, amniosentesis dan barat kata kita coba amnioreduksi ya. Nah, amnioreduksi di mana survivalnya sekitar 50% ya, tahun 93. Kemudian survival incident of neurologic abnormalities 18 sampai 26% dari survivornya. Kita lihat dari International Registry on TTTS ya. Jika dilakukan amnioreduksi dari 223 pregnancy kurang dari 28 minggu, kita lihat bahwa komplikasi mostly fetal yaitu PIPROM 6,2%, melahirkan pada saat itu 3,1%, fetal demise 3,4%, placental abruption 1,3%, chorioamnitis dan miscarriage 0,4% ini dari tahun 2001. Kemudian kita lihat, nah ini sama ya, survival to birth 78% dari
amnioreduksi. Kita lihat septostomi. Kita lihat dari septostomi yaitu merobek merobek skatnya, jadi ada hubungan antara dua janinnya. Dari penelitian bahwa tahun 95 ada 12 pasien, survival rate-nya 83%. Kemudian ada dalam tahun 2007 pasien, survival-nya sekitar 57%. Johnson et al. Tahun 2001, jadi amnioreduksi survival-nya 64% dan septostomi sekitar 71%. Nah, ini sekarang kita sebenarnya teknisnya ini ya dari harapan kita yang paling yaitu tadi mereka sudah melakukan, jadi di stomo memang ada tembok besar yang harus kita hadapi. Kita lihat bahwa ada namanya non-selective fetoskopi laser photo coagulation, jadi dia tidak selektif, ditembak aja tengah-tengahnya langsung. Ini penelitian tahun 90, 95 ya dengan 53% survival, 96%-nya developing normal ya. Oke, kemudian ini sama tadi ya. Kita lihat bahwa fetal survival-nya dari 95, Delia 95, 99, 52,8%, 6,69%. Tahun 2004 sekitar 57%, tapi kita lihat bahwa at least one survivor, jadi satu bayi yang survivalnya dia cukup bagus ya. 82%, paling rendah 6,69%, tapi rata-ratanya sekitar 70%-an. Oke, ini kita lihat bahwa selektif ya. Untuk kasus yang selektif fetoskopi, jadi kita lihat bahwa pada American Journal of Obstetrics and Gynecology tahun 99 dilakukan 73 fetoskopi laser dan 43 amnioreduksi. Kita lihat bahwa laser memberikan efek yang bagus daripada amnioreduksi. Kemudian one birth survive 79%, lebih baik laser fetoskopi daripada yang amnioreduksi. Kemudian abnormal brain, jadi komplikasinya lebih rendah di fetoskopi laser. Ini penelitian, jadi mulai ada yang 2007, 2012 juga. Yang terakhir aja kita lihat bahwa laser fetal survival-nya 89% dengan at least satu bayinya yang survive adalah 95%. Jadi kita ini selektif bahwa kita lihat benar-benar yang beranastomose mana itu yang kita tembak laser. Kita buntu istilahnya. Oke, mapping protokol. Jadi saya kira perlu ya kita untuk mapping protokol pada kasus-kasus twin dengan monokorionik. Timnya adalah ya pediatric surgeon, maternal fetal medicine, sonografer kalau ada, biasanya kita sonografi sendiri, serta recorder ya. Pada first trimester kita harus bisa mengidentifikasi semua vascular koneksi dan recorded finding ya. Pada second trimester kita lakukan laser photocoagulation dan pada third semester ya kita harus pastikan bahwa tidak ada yang miss. Incident of persistent atau recurrence dari TTS kembali kurang dari 1%. Dengan prosedur itu, insiden TAFS-nya juga kurang dari 1%. Jadi tantangannya pada TTS yaitu twin-twin transfusion syndrome, kita harus lihat bahwa etiologi ya, jadi etiologi ini perlu ya. Kita lihat karenanya apa TTS-nya ya. Jadi dari screening sebenarnya kita harusnya tahu. Kemudian bagaimana mengimprove survival ya. Jadi develop targeted medical therapy, kemudian tambahannya medical therapy di
kemudian menurunkan morbidity, ya. Extend the length of gestation, ya. Bagaimana kalau kita lakukan laser, terus extent of length gestationnya bagaimana, kemudian outcome driven managementnya bagaimana, itu saya kira sudah mulai dilakukan di harapan kita tadi menurut penjelasan Dr. Didi. Kemudian kita bicarakan sedikit lagi tentang TAPS karena ini ya tetangganya ya. Kalau yang satunya sebagai pendonor dia jadi anemia, jadi TTTS, jadi IGR dan sebagainya, bisa dimas. Sekarang yang TAPS ini dia malah kelebihan ya. Kalau saya enggak kelebihan kok. Saya berat badannya yang lebih ya. Cuman enggak TTTS dulunya. Oke, kita lihat bahwa twin anemia polycythemia sequence yaitu characterized by large intertwin hemoglobin. Jadi kita lihat bahwa HB-nya mestinya tinggi pada resipien ya. Kemudian terdapat 0,3 sampai 13% case after fetoscopic laser. Jadi kita lihat bahwa kita dari Doppler ultrasound ya, kita lihat ada abnormal dari satunya, jadi menurunnya MCA PSV. Jadi kalau ciri khasnya kalau anemia itu biasanya PSV-nya meningkat, tapi kalau pada kasus-kasus TAPS yaitu malah dia MCA-nya akan turun. TAPS ya, kita lihat bahwa ada stage-nya juga. Jadi mulai stage 1 sampai stage 5, di mana pada stage 1 kita lihat MCA PSV donor lebih dari donor ya, ini 1,5, dan MCA PSV-nya kurang dari 1. Jadi lebih dari 1,5 ini artinya pendonornya ini mestinya anemia ya, dengan tidak didapatkan signs of fetal compromise. Stage 2 MCA PSV lebih dari 1,7 dan MCA PSV resipien kurang dari 0,8 tanpa terlihat fetal compromise sign ya. Pada stage 3 ada kriteria stage 1-2 dengan cardiac compromise of donor ya. Stage 4 ada hydrops dari pendonornya, dan stage 5 terdapat intrauterine demise ya, one or both fetus ya. Itu dari stagingnya untuk TAPS. Saya kira treatment optionnya ya, observation ini kita dapat dari tahun 2010 ya. Jadi bisa kita observasi aja sekitar 75%. Terus intrauterine transfusion 100% survivalnya, fetoscopic laser 100% survivalnya, selective fetosite 50%, dan terminasi kehamilan 0% ya. Jadi memang tidak pada tempatnya untuk TAPS ini kita lakukan terminasi kehamilan. Saya kira ini ya, monitoring of monogenic twin pregnancy. Jadi di 12 minggu ya, diagnosis of chorinosity, kita lihat bahwa biometri plus Doppler di usia 12 minggu, ACAF ini abdominal circumference dan amniotic fluid ya. Kita lihat, bisa kita copy aja di step-stepnya supaya kita bisa terlebih terarah untuk mendiagnosa TAPS atau monitoring of monogenic twins pregnancy. Ini seperti ini ya. Jadi kita lihat kalau amnion fluid lebih dari 8 atau kurang dari 2, jika terjadi seperti itu kita curiganya suatu TTTS. Kalau tidak, kita lihat estimate fetal weight kalau kurang dari 10 percentile itu kita curiga suatu selective IGR. Sedangkan kalau MCA PSV ada yang lebih dari 1,5 atau kurang dari 1,
itu kita masukkan, kita curiganya mungkin ke arah TAPS. Nah ini simple, cuman simple approach ya, and management of monochronic twins. Jadi early diagnose ya. Jadi kita rule out malformation, di follow up tiap 2 minggu untuk estimate fetal weight, MCA dan amniotic fluid. Ya, kalau suspicious, jadi kita lebih cepatkan follow up-nya sekitar 1 minggu sekali. Jika kriteria amniotic fluid sesuai dengan kriteria TTTS, jadi kita harus segera immediate treatment, treatmentnya seperti tadi. Ya, kalau AFB kurang dari 10%, selective IUCR. Terima kasih Dr. Budi. Nanti diskusi bersama-sama saja ya.